Desiana. Jadi di sini aku akan membahas mengenai salah satu makanan ringan yang cukup populer, yaitu keripik balado. Nah, seperti di atas ini ya teman-teman, gambarnya dari keripik balado. Jadi, keripik balado ini juga memiliki nama lain yaitu keripik sanjay. Disebut dengan keripik sanjay karena keripik ini awal mulanya berasal dari Sanjay. Sekarang kita lanjut ke sejarah keripik balado. Jadi, keripik balado pertama kali diproduksi oleh masyarakat Sanjay sekitar tahun 1970-an. Pada awalnya, hanya terdapat 3 orang yang memproduksi keripik balado ini, yaitu Amai Mulan, Amai Seram, dan Amai Terimalah. Ketiga orang nenek ini memproduksi dan menjual keripik balado di daerah Los Maninjau, kawasan Pasar Atas, Bukit Tinggi. Tidak disangka, keripik yang mereka jual disukai oleh banyak orang dan laku di pasaran, sehingga masyarakat daerah Sanjay terinspirasi dan ikut memproduksi keripik balado secara luas. Keripik balado ini sendiri diperlukan beberapa bahan, di antaranya yang pertama yaitu singkong. Singkong sendiri merupakan bahan baku utama dalam proses pembuatan keripik balado ini. Lalu yang kedua ada air. Air berfungsi untuk proses perendaman dan pencucian singkong nantinya. Lalu yang ketiga ada garam. Garam berfungsi untuk memberikan rasa asin dan meningkatkan flavor pada keripik. Selain itu, dapat juga berfungsi sebagai pengawet yang dapat memperpanjang umur simpan keripik. Lalu yang keempat ada gula. Gula sendiri juga berfungsi untuk memberikan rasa manis pada keripik dan dapat memperpanjang umur simpan. Lalu yang kelima ada asam jawa. Asam jawa ini dapat diganti dengan cuka dan berfungsi untuk memberikan rasa asam pada keripik. Selanjutnya ada gula merah. Gula merah berfungsi untuk memberikan rasa manis pada keripik. Selain itu, pemberian gula merah juga dapat meningkatkan viskositas pada bumbu sehingga nantinya diperoleh bumbu yang kental. Lalu ada cabai merah. Cabai merah berfungsi untuk memberikan rasa pedas pada bumbu balado yang digunakan nantinya. Lalu selanjutnya ada cabai rawit, juga berfungsi untuk memberikan rasa pedas. Berikutnya ada bawang putih. Bawang putih berfungsi untuk meningkatkan cita rasa pada keripik. Selain itu, bawang putih yang merupakan salah satu contoh rempah-rempah dapat memberikan rasa gurih yang khas pada keripik. Selanjutnya ada kapur sirih. Kapur sirih berfungsi dalam perendaman singkong, di mana kapur sirih ini dapat membuat keripik yang dihasilkan nantinya memiliki tekstur yang renyah dan garing. Dan yang terakhir ada minyak goreng yang berfungsi untuk penggorengan keripik dan penumisan bumbu. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan keripik balado. Jadi yang pertama, singkong dikupas lalu dicuci hingga bersih dengan air mengalir. Tujuan proses pencucian ini yaitu untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang masih menempel pada singkong. Lalu yang kedua, singkong diiris tipis memanjang. Mengapa memanjang? Karena keripik balado atau keripik sanjay ini memiliki ciri khas irisan yang memanjang seukuran dengan ukuran singkong utuh. Proses pengirisan ini dapat dilakukan secara manual atau menggunakan mesin yang disebut dengan slicer jika produksinya dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu singkong yang telah diiris tipis direndam dalam air yang telah ditambahkan kapur sirih selama kurang lebih 30 menit. Perendaman ini berfungsi untuk menghilangkan sianida yang terkandung dalam singkong. Dan penambahan kapur sendiri berfungsi agar keripik yang dihasilkan nantinya renyah dan tidak alot. Setelah direndam, singkong ditiriskan. Lalu singkong digoreng hingga matang dan berwarna kuning kecoklatan. Jika sudah matang, singkong ditiriskan dan didinginkan. Selagi menunggu singkong dingin, maka dapat dilanjutkan dengan membuat bumbu baladonya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, cabai rawit dan cabai merah direbus dengan menggunakan air yang sudah mendidih. Jika teksturnya sudah mulai lunak, cabai dapat diangkat dan ditiriskan. Setelah itu, cabai dapat dihaluskan dengan menggunakan blender. Setelah itu, bawang putih yang telah dicincang halus ditumis hingga harum. Jika sudah harum, maka dapat ditambahkan
cabai yang telah dihaluskan tadi dan garam secukupnya. Sambil terus ditumis dan diaduk, maka ditambahkan 50 ml air putih, 50 ml air asam jawa yang telah disaring, gula secukupnya dan gula jawa. Lalu diaduk hingga merata. Setelah itu, api kompor harus dikecilkan hingga air pada bumbu tersebut menyusut, yang dapat ditandai dengan gelembung-gelembung yang ada pada permukaan mulai berkurang. Jika sudah pada tahapan ini, maka bumbu harus terus diaduk untuk menghindari bumbu gosong dan tidak tercampur dengan merata. Setelah bumbu mengental, maka dapat ditambahkan keripik singkong yang telah digoreng dan didinginkan tadi. Kemudian, bumbu dan keripik singkong diaduk hingga merata. Proses pengadukan harus dilakukan secara hati-hati, karena keripik singkong mudah patah jika selama pengadukan ditekan. Selain itu, pengadukan juga harus dilakukan dalam kondisi bumbu yang masih panas, karena jika tidak, bumbu dapat menggumpal nantinya. Setelah tercampur dengan merata, maka keripik balado dapat diangkat dan didinginkan. Pengemasan harus dilakukan sampai keripik balado benar-benar dingin, karena jika tidak, keripik balado dapat melempem dan berkeringat atau berembun pada kemasan nantinya. Setelah dikemas, keripik balado pun siap dimakan atau dijual ke pasaran. Berikutnya yaitu karakteristik yang baik dari produk keripik balado ini, yaitu yang pertama, memiliki tekstur yang renyah, kering dan tidak alot. Setelah itu memiliki rasa yang gurih, pedas dan juga asam manis. Lalu keripik balado yang baik memiliki warna merah kecoklatan yang mengkilap. Selain itu, kadar airnya juga rendah sehingga memiliki umur simpan yang lumayan lama. Balado cocok untuk dikonsumsi pada berbagai kondisi. Selanjutnya, nutrition fact yang terdapat pada keripik balado. Dalam satu bungkus keripik balado dengan berat 28 gram, terkandung 6,23 gram lemak, 86 mg sodium, 20 gram total karbohidrat, dan 0,59 gram protein. Itu dia pembahasan aku mengenai keripik balado, si makanan ringan yang banyak digemari oleh berbagai kalangan. Semoga pembahasan aku ini dapat bermanfaat, dan aku memohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.